Suami kerja, ibu di rumah main jangan. Turutin baik. Suami kerja, ibu di rumah sholat duha, baca Quran, baca selawat. Kenapa kudu begitu? Karena duhanya ibu, sholatnya ibu, selawatnya ibu, baca Qurannya ibu, yang jadi rem buat suami nanti di luar. Banyak istri yang tujuan sama suami gara-gara tontonan, gara-gara sinet. Udah tahu kesel masih ditonton. Akhirnya punya pikiran jelek sama suami. Atau lagi masak, bukan ngedoain suami, ngedumel baik siang-siang. Suami lagi rapat katanya jam segini. Rapat sama siapa ya? Apa yang ono, mantannya kali. Waduh, akhirnya masak bukan baca sholawat, ambil nyanyi dia. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Aku nangis buat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi menjelang siang Allah izinkan kita untuk sama-sama hadir, sama-sama duduk di majelis yang mulia. Maka mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini telah kumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjung sajikan kepada kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan juga kita berharap sama Allah, kumpulnya kita, duduknya kita bisa menjadikan perkumpulan yang bisa menyenangkan dan membahagiakan hatinya Nabi Muhammad. Karena tidak ada sesuatu yang lebih penting, lebih utama dari seorang kekasih kepada yang dikasihinya, kecuali satu. Apa itu? Dia selalu mencari sekecil apapun dia lakukan demi membahagiakan orang yang dicintainya. Pun begitu kumpulnya kita walaupun sederhana, tapi mudah-mudahan dengan kesederhanaan ini menjadikan Rasulullah makin cinta sama kita. Ini mohon maaf, lebih jelas ini apa yang itu Bu ya? Di bawah dulu ya. Apa-apa. Agak gimana Ibu ya? Cek. Yang ini apa yang ini? Yang satu apa yang dua? Yang itu apa yang ini? Itu. Pokoknya mah kalau nanya kudu jelas Bu ya. Bismillah. Apa kabarnya ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Udah pada masak udah pada nyuci udah. Insya Allah aman Bu ya, kagak bakal hujan ini ya. Walaupun hujan ya udah minimal udah nitipin sama anak mas suami. Iya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin ini atas keterlambatan saya. Saya mah dari jauh Bu, dari luar kota, Citra Raya. Citra Raya mah deket Bu ya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf tadi atas keterlambatan saya. Kemudian kedua, saya juga rada kaget. Saya yang diundang kaget begitu melihat pamfletnya dari Departemen Agama. Kan jadi horor saya.
Mohon maaf ya, saya bukan dari Departemen Agama, saya dari Citra Raya. Dan sehari-hari saya ngajar di Pondok Pesantren Yatim Duafa di Citra Raya di sana. Ya, insyaallah mudah-mudahan kumpulnya kita ini menambah keberkahan di pagi hari kita. Dan juga kepada bapak-bapak yang hadir di sini, masya Allah, ini ada teman saya Bu ini, teman saya, kemudian ada bapak-bapak juga yang hadir. Insya Allah mudah-mudahan siapapun yang hadir dan siapapun yang ikut andil di dalam acara ini, semuanya Allah ganti dengan pahala yang berlimpah, baik yang hadir secara offline maupun yang online. Ya, mudah-mudahan barokah ngaji nih, barokah ngaji. Allah catat perkumpulan kita sebagai perkumpulan yang berkah. Dan dengan keberkahan itu kita semua yang ada di sini Allah berangkatkan ke Mekah. Bisa tawaf di Ka'bah, bisa nginep di Mina Musdalifah, bisa sa'i di Safa dan Marwah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Pulang haji rezeki kita makin bertambah, bisa buat ibadah, bisa buat sedekah, bisa beli rumah, bisa beli sawah, punya mobil yang mewah. Yang jomblo cepet nikah. Pokoknya mah hikmah dari majelis ilmu banyak. Salah satunya tadi membuka jalan-jalan kebaikan. Ya. Makanya jangan heran orang yang susah tidur pas malam hari di majelis taklim gampang tidur. Alhamdulillah. Namanya juga taman surga. Ya, yang namanya utang lupain dulu dah utang. Kreditan, cicilan lupain dulu, ya. Karena di taman surga kita harus girang, harus bahagia, ya. Ntar pulang lagi pusing lagi ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya Allah izinkan kita, Allah bukakan telinga kita untuk mendengar apa yang sedang terjadi saat ini. Apa yang terjadi saat ini? Ini bumi. Ini kan bumi Bu ya. Kita dudukin, kita pijak, kita dudukin nih pagi ini. Kalau kita bisa mendengar apa perkataan bumi yang sedang kita pijak, apa perkataan bumi yang sedang kita dudukin, kata Rasulullah, itu bumi mengatakan lagakmar Rabbi al-yaum dzakirun lillah. Di atas aku nih, alhamdulillah, di atas aku sekarang ada orang yang sedang berzikir, sedang menuntut ilmu, sedang baca Quran. Kemudian nih bumi yang ini nih ngomong sama bumi yang lain yang ada di Cikupa, yang ada di Tangerang. Fahal marrabbikum zakirun lillah. Ada enggak di atas kalian yang orang-orangnya kayak aku nih? Artinya bumi yang kita pijak ini berbahagia, berbangga dengan adanya kita. Yang didudukin aja bahagia karena mendapatkan rahmat dari Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang duduk di atasnya? Para malaikat Bu yang kita kenal kan 10. Tapi lebih dari itu, ada yang tugasnya sujud sampai hari kiamat. Emang kagak pegel Ustaz? Ya enggak. Beda sama kita. Kita menjangankan sampai hari kiamat. Sujud imamnya 10 menit aja udah enggak kuat kita. Karena kita punya nafsu. Malaikat ada yang sujud terus sampai kiamat. Ada yang zikir sampai kiamat. Ada juga yang tugasnya dia ngayap Bu, malaikatnya. Ngapain ngayap ya? Nyari majelis ilmu. Mencar dah tuh. Ada yang ke Citra, ada yang ke Korelet, ada yang ke Panongan, ada yang ke Rajek, segala macam. Pas ke Korelet, lihat kita ngumpul, dia ngatain tuh kepada malaikat yang lain. Dia broadcast message. Halummu ila hajatikum. Yang kalian cari ini semuanya ada di sini. Akhirnya tuh para malaikat ngumpul semua di tempat ini. Itu kalau pejabat datang misalnya Bu, turun dari mobil disediain karpet merah, benar. Sebagai tanda apa? Kehormatan katanya. Itu baru pejabat dunia kita Bu, kata Allah. Kata Nabi Muhammad juga. Orang yang menuntut ilmu banyak mendapat kemuliaan. Yang pertama, sebelum dia datang berangkat ke majelis ilmu, dari rumah sudah dikasih ampunan sama Allah. Dari rumah aja udah diampunin, lalu bagaimana ketika sampai di masjid ini? Makanya ketika kita pulang ngaji, kalau nggak ada keperluan langsung pulang Bu ke rumah.
Kenapa? Di majelis ilmu banyak rahmat, banyak ampunan Allah. Apa gunanya kita langsung pulang? Ini ampunan Allah, rahmat Allah, barokah di majelis ilmu, kita bagiin sama orang-orang yang ada di rumah. Jangan habis ngaji ngayap ke bakso udin, nongkrong di bakso udin, makan mie ayam, atau berkahnya turun di bakso di situ. Minimal pulang dulu walaupun bentar, kalau nggak ada keperluan yang sangat penting. Banyak rahmat, banyak ampunan. Turun malaikat ngelihat kita. Pas ngelihat kita ada satu orang yang duduknya bukan karena pengen ngaji. Duduknya kenapa? Ya mungkin dia ngindarin masalah di rumah, atau pengen dia datang ke majelis ilmu ngincer snacknya doang, ngincer kopinya doang, ya. Ini malaikat langsung naik lagi naik ke atas, laporan sama Allah, ya Allah, ada majelis ilmu di situ, tapi ada di antara mereka yang duduknya bukan karena ilmu. Kemudian Allah mengatakan, balik lagi ke sana, sampaikan bahwasanya semua yang ada di situ mendapatkan rahmat dan ampunan dariku. Itu mereka yang datang ke majelis ilmu nggak sengaja. Kemudian memang niatnya bukan kan majelis ilmu, tapi karena barokahnya majelis ilmu, tetap tuh kata Allah dicatatnya sama, hakikatnya jadi dalam majelis ilmu. Makanya jangan suka meremehkan tukang mainan, tukang lato-lato yang hadir di pengajian. Itu mereka yang di pinggiran aja dapat ampunan, lalu bagaimana kita yang ada di tengahnya? Masya Allah. Makanya hadir Bu ya, rajin-rajin hadir ke majelis ilmu. Semuanya berkah, sampai-sampai makanan minumannya berkah Bu. Makanya nggak heran kalau ibu-ibu ngaji tasnya gede. Buat apa ya tasnya gede? Bawa kitab iya, tapi kitabnya mah kecil. Selebihnya buat apa? Yang ngambil snack. Bukan ngambil, maksudnya ya memang ngambil ya. Karena daripada mubazir Bu ya. Iya, memang dianjurkannya begitu. Di majelis ilmu ada makanan nih, daripada kebuang ambil Bu, kasih ke anak kita, suami kita. Kenapa? Barokah makanan di tempat yang baik ini, ketika dimakan oleh anak kita akan menumbuhkan cahaya di dalam hatinya, yang mana dengan barokah tadi bisa mengubah keadaan hati dan akhlak dari anak kita. Iya, makanya jangan suka nyalahin emak-emak kalau bawa tas gede. Emak-emak bawa tas gede ada tujuannya nggak Bu? Iya, tujuannya baik apa buruk? Baik, makanya Bu, besok-besok kalau ngaji bawa karung gua nih. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, banyak memuji. Allah juga Bu, banyak memuji orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Nah, duduknya kita di majelis ilmu ini termasuk daripada kondisi hati kita, kondisi iman kita yang baik. Apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassalihin, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, nanti di hari kiamat mereka mendapatkan banyak kenikmatan. Di antaranya adalah dikumpulkan bersama para nabi, minan nabiyyin wassalihin, dikumpulin kita sama orang-orang yang soleh, wasyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid, minan nabiyyin wasyuhada, syuhada wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang soleh disebutin belakangan, minan nabiyyin wasyuhada wassalihin. Yang keempat, wa hasuna ulaika rafiqa, orang-orang yang mempunyai kecintaan, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan orang-orang yang soleh. Tuh, nggak apa-apa Bu, kita mau posisinya di belakang nggak apa-apa. Emang kita memang baik tapi nggak terlalu baik, tapi kita punya cinta sama orang yang baik, kelak dari kiamat kumpul tuh bersama mereka. Ibarat kata Bu, kita naik kereta mau healing, kalau anak zaman sekarang ngomong mah healing, mau ke Bali. Kita dapat gerbong di paling belakang. Gerbong paling belakang bareng siapa? Bareng embe, bareng ayam. Kira-kira mau apa enggak? Kalau saya mah mau-mau aja. Yang penting tujuan kita sama, nanti nyampe di Bali. Di
Ke akhirat juga begitu. Mungkin di gerbong yang pertama para nabi, para sahabat, para syuhada. Kita nih yang kayak saya orang modelannya begini nih, dapat gerbong paling belakang. Emang nggak apa-apa, yang nggak apa-apa. Yang penting sama-sama nanti ketemu di dalam surga. Kan modelan orang kayak saya ini casingnya doang baik ini. Ibu tahu casing? Pipis bayi. Cuma pesing. Tahu pesing ibu? Kalau nggak punya duit, pusing. Ya nggak apa-apa casingnya baik, tapi karena duduknya kita kumpulnya sama orang baik, kelak di surga nanti berkumpul lagi bersama mereka, ya, sama guru-guru kita. Makanya perhatikan sama siapa kita ngumpul, perhatiin sama siapa kita mencintai. Kalau kita cintanya sama ulama, sama orang-orang soleh, ntar di surga kumpul lagi sama mereka. Tapi kalau lagi hidup kita cintanya sama penyanyi dangdut, waduh, begitu kita bangkit dari kubur, aturungkan. Iya, makanya perhatiin Bu ya, perhatiin dengan siapa kita duduk, perhatiin dengan siapa kita kumpul, begitu. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemarin mana catatan saya? Udah saya siapin semalam. Ada yang punya utang di sini, Ibu. Ada yang punya hajat banyak. Ada yang lagi punya tanggungan banyak. Ustadz G begitu sama. Iya. Makanya duduknya kita di majelis ilmu insya Allah beres semua itunya. Ya, yang penting isi koma. Nah, ini ketemu dah nih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, catat nih Bu, catat. Rasulullah berpesan kepada kita, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Kata Nabi Muhammad, tidaklah seseorang, ini periksa Bu ya, di dalam diri kita ada berapa? Kalau lima-limanya ada, ya alhamdulillah. Kata Nabi Muhammad, la yu'tillahu li ahadin khamsan, tidaklah Allah memberikan 5 kepada seorang hamba illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra, melainkan Allah telah menyiapkan 5 hal yang lainnya. Artinya 5 hal Allah kasih, berarti sedang Allah siapkan 5 yang lainnya. Tuh. Yang pertama, apa kata Rasulullah? La yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Tidaklah Allah memberikan rasa syukur kepada hati seorang hamba, melainkan Allah telah menyiapkan penambahan di dalamnya. Ini janji Bu, garansi dari Rasulullah. Bahkan semuanya kita udah hafal ayatnya Bu. Coba ibu-ibu yang sering ngaji, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di dalam ayat ini ada 2 hal yang digaransikan oleh Allah. Yang pertama, kalau kita bersyukur, kata Allah, pasti kata Allah, pasti ditambah. Tapi kalau kita nggak bersyukur, yang turun adalah azabnya Allah. Maka yang mahal di zaman ini adalah rasa syukur, baik dari suami ke istri, baik dari istri ke suami, dari anak ke orang tua, dan juga orang tua kepada anak. Yang kurang apa zaman sekarang? Syukur. Tuh. Bahkan kata Rasulullah, diwanti-wanti sama Rasulullah, akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, akan datang suatu zaman seorang laki-laki binasa di tangan orang tuanya, di tangan istrinya, dan di tangan anaknya. 3 orang ini kata Rasulullah laki-laki binasa. Orang tua, istri, anak. Sebabnya apa? Karena kata Rasulullah tidak adanya rasa syukur. Kenapa binasa? Dia binasa sama orang tuanya. Contoh, ibunya udah pesantrenin, udah kuliahin bertahun-tahun. Begitu kerja, anaknya dapat kerjaan, gajinya sedikit.
Padahal mah cukup, cuman salah kongko aja. Kongkonya salah, ngumpulnya salah. Akhirnya ngomong sama anaknya, "Nah, ibu udah bertahun-tahun pesantrenin kamu, kuliahin kamu, masa cuma dapat segini ibu? Ibu mah pengen kayak tetangga lain loh, pakai emas di mana-mana. Di telinga ada, di jari semua ada, di kaki ada, ya enggak? Di toko emas begitu. Toko emas berjalan jadinya." Nah, si anak kan cinta sama ibunya tuh. Demi membahagiakan hati emaknya, akhirnya berhenti dia tuh ngajar. Nggak ngajar lagi dia. Cari pekerjaan yang lain. Dapat nggak? Dapat. Tapi karena pekerjaan tadi tuh, sholatnya selalu terlewat, hafalan 30 juznya hilang. Nah, sholat Jumatnya sering hilang, nggak dapat sholat Jumat. Yang tadinya sering bangun tahajud karena kecapean kerja, mendapatkan dunia tadi tuh, kecapean tahajudnya selalu lewat. Saya tanya, kira-kira tuh anak binasa apa enggak? Binasa. Di tangan siapa? Tangan ibunya, tangan orang tuanya. Yang kedua, binasa di tangan istrinya. Uang dapur mah cukup, tapi lagi-lagi kurangnya rasa syukur. Ngomong, "Pak, kurang nih uang, nyolong apa kayak di pabrik, korupsi kayak di kantor." Nah, si suaminya karena sayang sama ayang embebnya, ayang embeb. Ibu, kudu begitu bu, sama laki sama pasangan kudu punya panggilan sayang. Jangan manggil nama aja, Yanto, Yanto. Kagak ada romantisnya. Panggil ayang embeb, siapa? Papa, jangan papa, yang lain. Pokoknya ibu harus punya satu panggilan yang mana panggilan itu cuma ibu sama bapak aja yang tahu. Gitu. Ya, jangan yang umum, papa mah udah umum. Ya, kayak Rasulullah punya panggilan nama istrinya, ya Umairah, ya enggak? Yang kulitnya kemerah-merahan. Ustadz, itu kan Humairah, kulitnya putih, kemerah-merahan. Suami saya kulitnya hitam. Atau gimana manggilnya? Ya panggil yang apa aja kayak boleh. Ya Hajar Aswad boleh. Lah ibu daripada capek-capek ke Mekah jauh-jauh desak-desakan rebutan nyiumin Hajar Aswad, mending ciumin Hajar Aswad yang di rumah, ya enggak? Ciumin bolak-balik tangannya begitu. Daripada jauh-jauh, bener bu. Binasa di tangan istrinya. Pak, kurang nih uang dapurnya, padahal mah cukup, tapi karena kurangnya rasa syukur. Tuh, akhirnya suaminya apa? Dituntut mencari sesuatu yang lebih di luar kemampuannya. Akhirnya suaminya pun begitu, korupsi di kantor, ya, bohong di kantor, nyolong di pabrik. Kira-kira itu binasa apa enggak? Binasa. Di tangan siapa? Istrinya. Binasa kata Rasulullah di tangan anaknya. Atau biasanya mah ke sekolah naik motor beat mah kagak malu, tapi ngumpulnya sama teman yang salah. Akhirnya ngomong, "Pak, kakak malu kalau ke sekolah naik beat mulu, beliin kayak motor PCX, beliin kayak motor JetX NMAX." Tuh, padahal mah biasanya kagak malu bu, cuman salah kongko aja begitu. Akhirnya apa? Demi memenuhi keinginan anak tercinta, akhirnya ayahnya melakukan hal-hal yang di luar dari batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat enggak duitnya? Dapat, tapi ujung-ujungnya pakai baju Shopee, kan enggak enak. Tahu baju Shopee ibu? Kira-kira binasa enggak tuh ayahnya? Di tangan siapa? Anaknya. Tak tadi tuh, di tangan orang tuanya, di tangan istrinya, di tangan anaknya. Apa kata Rasulullah? Karena kurangnya rasa syukur, maka bersyukur aja bu. Ya, suami pulang bu ngojek nih, tiba-tiba pulang-pulang ibu dikasih emas. Kan yang soal emas yang paling paham ibu. Pas ibu pegang, waduh emas palsu nih. Kira-kira ibu terima apa enggak ada tuh emas? Terima dulu. Doa depan suami, ya Allah, suami saya seharian udah ngojek, pulang-pulang kehujanan bawain saya emas, tapi palsu. Ngomong palsunya dalam hati, nggak bakal sakit hati suami itu. Nggak apa-apa, syukuri dulu. Mungkin karena suami pengen ngasih door prize apa? Surprise. Door prize mah lomba. Suami mau ngasih surprise, mampunya segitu.
ya udah terima dulu. Karena rasa syukur ibu tadi tuh, ya. Nanti Allah tambah rezekinya suami, kemampuan suami untuk membelikan emas yang asli. Makanya Bu, suami kalau mau kerja mah anterin sampai depan rumah. Nauzubillah, jangan sampai kayak zaman wanita-wanita zaman sekarang nggak ada pedulinya sama suami. Suami mau berangkat kerja disuruh masak dewek, disuruh segala macam. Layani Bu sarapannya, ya. Anterin Bu sampai depan rumah, anterin. Ada sama suami begitu, suami mau kerja anterin sampai depan rumah sampai pagar. Kan zaman sekarang begitu Bu, apa-apa segalanya dikontenin, bener. Emang boleh usah dikontenin atau boleh-boleh aja. Suami misalnya nih mau habis sarapan, mau berangkat ngojek. Begitu suami keluar dari rumah, lagi nuntun kan tuh ojeknya, motornya dituntun. Ibu tungguin di depan pintu, jangan masuk. Suami udah nggak kelihatan wujudnya, baru masuk ke dalam rumah. Itu adabnya gitu. Suami lagi nenteng motor, ibu tungguin dah tuh. Kalau zaman sekarang kan apa-apa dikontenin, masukin TikTok. Begitu masuk TikTok, apa soundnya? Berangkatlah saya, hati-hati di jalan, doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Enak gak Bu begitu? Enak. Suami kerja, ibu di rumah main jangan diturutin baik. Suami kerja, ibu di rumah sholat duha, baca Quran, baca selawat. Kenapa kudu begitu? Karena duhanya ibu, sholatnya ibu, sholawatnya ibu, baca Qurannya ibu, yang jadi rem buat suami nanti di luar. Tuh. Apalagi kalau ibu sambil masak, sambil baca sholawat, kan enak. Lagi gendong anak sambil baca sholawat, kan enak, ya enggak? Jangan sampai zaman sekarang tuh apa-apa Bu, mohon maaf ya, mohon maaf. Banyak istri yang suujon sama suami gara-gara tontonan, gara-gara sinet. Udah tahu kesel masih ditonton. Akhirnya punya pikiran jelek sama suami. Atau lagi masak, bukan ngedoain suami, ngedumel baik siang-siang. Suami lagi rapat katanya jam segini, rapat sama siapa ya, apa yang ono mantannya kali. Waduh, akhirnya masak bukan baca sholawat, ambil nyanyi dia. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Aku nangis Bu dia, lagi masak kan nangis dia ambil nyanyi. Kira udah lanjut, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus, masa sih aku. Emang boleh Bu masak sambil nyanyi? Boleh. Biar semangat, boleh-boleh aja, tapi jangan sampai tuh ngebawa pikiran-pikiran yang jelek. Karena tontonan Bu lagi-lagi tuh apa aja ditontonin, apa remote punya 2 cadangan, kenapa? Biar bisa nonton sinetron. Saya juga kasihan Bu sama Afifah. Si Afifah punya suami namanya Rangga. Iya, si Afifah sama si Aris. Udah si Aris nih suaminya si Afifah udah ganteng, udah tinggi, udah cakep. Datang si Nopi pelakor. Padahal si Nopi kan udah punya pacar namanya Rangga. Masih aja ngedeketin laki orang. Dan saya yang nonton kan saya kesel juga saya. Gitu. Gak apa-apa, nonton sih gak apa-apa, tapi jangan sampai dibawa-bawa ke dunianya nyata. Udah jangan sampai punya pikiran jelek sama suami. Biarin suami ngojek keluar, doain aja Bu, doain kayak tadi soal duha. Pas suami pulang, jangan langsung ngajak ngomong. Saya juga nggak ngerasa Bu, laki-laki itu kalau baru pulang ke rumah kan masih ngebul. Masih ngebul tuh. Oh udah biarin, udah adem, biarin jangan ngajak ngomong. Udah adem, baru Bu kasih air segelas, Pak, minum nih Pak, gitu. Ustaz emang segelas doang kagak ngapa? Ngapa? Jangan dilihat segelasnya, tapi keikhlasannya.
Kata Allah kan di dalam Al-Quran begitu. Satu pahala, satu amal yang kita lakukan pahalanya 10. Ibu ngasih 1 gelas awal suami pahalanya 10. 2 gelas pahalanya 20. 3 gelas pahalanya 30. Mau dapat pahala 1000 kasih ember. Kasih ember. Bang, kokok dewek, bang, kokok. Begitu. Iya. Udah begitu tuh, udah makan, udah minum, ntar suami juga enak tanyain, papa gimana ngojek hari ini? Papanya nyaut, alhamdulillah mama ngojek hari ini dapat 7 juta. Ya Allah. Iya, 7 juta. Banyak nggak bu? Banyak. Saking girangnya tuh istrinya keluar bu, sampai teriak-teriak, alhamdulillah. Pas keluar rumah, aku kaget lagi, teriak lagi, "Pak, motor kemana?" Digade. Pantesan sehari ngojek dapat 7 juta. Jangan sampai punya laki begitu bu ya. Aduh. Tapi apapun pekerjaannya insya Allah mulia semuanya ya. Tinggal bagaimana tadi kita menumbuhkan rasa syukur. Karena janji Allah di dalam Al-Quran tadi tuh, dan juga Rasulullah menyampaikan, tidaklah seseorang diberikan rasa syukur melainkan Allah telah menyiapkan penambahan di dalamnya. Tuh. Yang kedua, apa kata Rasulullah? La yu'tihi du'a illa wa ta'adda lahul istijabah. Tidaklah seseorang, kata Rasulullah, diberikan kesempatan untuk berdoa melainkan Allah telah menyiapkan pengabulan di dalamnya. Tuh, enggak semua bu, enggak semua orang sama Allah dikasih kesempatan buat berdoa. Kenapa? Yang namanya doa itu mahal. Makanya ketika kita ada kesempatan dikasih sama Allah buat berdoa, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang modelannya ketika habis sholat dia buka handphone, tak langsung kabur dia, balik lagi. Emang dia yang nggak mau berdoa? Bukan. Hakikatnya bukan dia yang nggak mau berdoa, tapi Allah yang nggak ngasih kesempatan sama dia buat berdoa. Gitu kan? Hati-hati. Allah bukan dia nggak mau berdoa, tapi Allah yang nggak pengen lihat dia ngangkat tangan. Jangan sampai itu hukuman dari Allah. Kita ngerasa biasa-biasa saja, tapi hakikatnya itu adalah musibah, hukuman dari Allah. Makanya ketika udah dikasih kesempatan sama Allah buat ngangkat tangan, manfaatin buat doa, manfaatin doa yang baik-baik ya. Dan cara buat berdoa diajarkan para ulama, cara ngangkat tangan yang salah satu cara untuk mempercepat pengabulan sebuah doa adalah caranya bagaimana? Tangannya diangkat. Ini kan kita punya garis bu, tangan nih, satuin tuh garisnya. Kalau kita sholat begini posisi tangan, nah doa juga di situ posisinya, satuin tangan kita, jari garisnya satuin. Begini. Semakin penting urusan kita, semakin besar apa yang kita inginkan, angkat bu tangan kita lebih tinggi. Makanya ada orang tuh ketika berdoa begini bu, kalau dia ibu pernah lihat ada orang doa begini. Ulama juga ada doa begini. Nah, pernah lihat orang doa gitu? Artinya itu permohonannya tinggi sama Allah. Nah, semakin kita berharap sama Allah, terus angkat tangan, tapi minimal begini tuh, ya. Minimal begini. Jangan malu buat angkat tangan tuh. Mahal bu, angkat tangan nggak semuanya orang Allah kasih. Nah, ketika kita sudah dikasih kesempatan buat doa, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya tuh. Ud'uni astajib lakum, minta sama aku kata Allah pasti aku kabulin. Tuh. Pasti. Makanya jangan sampai bilang Ustadz sampai sekarang doa saya nggak dikabulin. Bukan nggak dikabulin, nanti ibu punya anak nih, ibu orang kaya, sultan, korelet. Jadi sultan di korelet. Amin bu. Ibu jadi sultan di korelet. Anak ibu kelas 2 SD minta dibeliin molis, motor listrik. Mah, kakak mau berangkat sekolah pengen pakai motor listrik. Ibu kira-kira mampu nggak beliinnya? Mampu. Tapi ibu kan paham kesanggupan anak. Anak kelas 2 SD udah sanggup belum bawa motor? Belum. Kata ibu, ntar kali pas SMP kelas 3
atau pas mulai masuk SMA baru dibeliin motor. Allah juga begitu. Bertahun-tahun kita minta, ya Allah saya pengen jadi orang kaya, bisa nggak Allah kasih? Bisa, tapi Allah yang tahu kesanggupan kita. Kita minta malam, ya Allah saya pengen jadi orang kaya. Pas bangun ibu salah sakit leher, kirain masalah bantal, tahunya pas dibuka di bawah bantal ada duit 5 miliar. Kira-kira bisa nggak Allah kasih? Bisa-bisa aja, tapi Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu, ini orang nih, ini hamba nih, kalau dikasih duit langsung bisa jadi air matanya kering. Bener nggak? Air matanya kering, udah gak nangis lagi dah tuh. Kalau ini hamba dikasih duit udah nggak mau hadir lagi di majelis ilmu. Ini hamba kalau dikasih duit banyak subuh udah nggak ke masjid lagi. Ini hamba kalau dikasih duit banyak maksiatnya jadi gampang, ya nggak, tadinya nggak duit. Nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa. Untung saya juga kagak kaget ini, biasanya saya kaget bu. Saya salut bu di sini mah kalau kaget nyebutnya nama Allah ya. Saya mah kalau di tempat lain saya miris, begitu kaget yang disebutin punya suaminya. Mana di masjid lagi. Jangan bu ya, jangan. Ini hamba kalau dikasih duit yang tadinya nggak gampang maksiat jadi gampang maksiat. Allah tahu bu. Ini hamba kalau dikasih duit kerjanya selingkuh, kawin cerai, benar? Maka iya nggak apa-apa, namanya di majelis ilmu keluarin yang jelek-jelek mah keluarin, biar yang masuk yang baik-baik. Nggak apa-apa, santai aja kalau ngaji sama saya mah, juga nggak apa. Yang penting dicatat benar. Tuh Allah yang maha tahu, kita juga begitu bu. Kita minta bertahun-tahun bukan berarti Allah nggak kasih, belum, nanti sekiranya kita udah pantas, kita udah kuat, baru Allah kasih. Gitu ya, makanya santai aja, terus aja minta sama Allah. Yang pertama ada pahala di situ, pahala meminta. Yang kedua banyak tuh kebaikan ketika kita minta. Kalaupun nggak dikabulin di dunia sama Allah, dikabulin tetap di mana? Di akhirat. Di akhirat. Kata Rasulullah, ada seorang hamba ketika dia masuk surga, kaget bu, surga yang udah begitu hebat, surga yang udah begitu megah, masuk surga ada bangunan megah lagi. Dia nanya sama Allah, ya Rabb, liman hadzal qasr? Kata dia, ya Allah, ini bangunan punya siapa? Kata Allah, faqala lak, ini bangunan punya engkau. Kaget dia bu, dari mana nih bisa tercipta sedangkan amalnya sedikit? Ya, amalnya sedikit. Kata Allah, engkau bisa melupakan semua doamu di dunia, tapi aku tidak pernah lupa itu. Doa-doamu yang tidak aku kabulkan di dunia, aku ganti dengan hal seperti ini nih di akhirat di dalam surga. Maka tuh hamba mengatakan, ya Allah, kalau tahu balasannya seperti itu, biarin ya Allah, balikin saya ke dunia, biarin doa saya jangan dikabulin di dunia, kabulin semuanya di akhirat. Kenapa? Balasannya seindah itu, balasannya sebagus itu. Maka hakikatnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan sama Allah. Kalau nggak dikabulin di dunia, dikabulin di akhirat. Begitu, udah simpel aja, tenang hidup. Makanya doa yang baik-baik ya, doa yang baik-baik begitu. Kemudian yang ketiga, yang pertama, tidaklah Allah berikan apa tadi? Rasa syukur, melainkan Allah telah menyiapkan penambahan di dalamnya. Kemudian yang kedua, tidaklah Allah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berdoa, melainkan Allah telah menyiapkan pengabulan di dalamnya. Yang ketiga, wala yu'tihil istighfar illa wa qad lahul ghufran. Tidaklah Allah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk beristighfar, melainkan Allah telah siapkan ampunan di dalamnya. Emang istighfar sepele? Enggak. Istighfar adalah sesuatu yang sangat luar biasa besarnya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah memberikan jaminan kepada kita, siapa yang banyak-banyak istighfar, Allah bukakan pintu rizkinya, Allah banyakin anaknya, Allah banyakin keberkahannya, bahkan Allah turunkan nikmat-nikmat kehujanan dari langit. Tuh, gitu. Biar kata istighfarnya sambil kaget, Ustaz, iya. Tuh, mending kan itu istighfar sambil kaget daripada waktu kaget nyebutin apa suaminya, benar? Astagfirullah. Biar kata begitu, ampunan Allah langsung turun. Daripada ketika latah kaget yang disebutin punya suaminya, yang turun apa?
dosa. Ustadz, dosa saya banyak, apakah saya masih diampuni sama Allah? Tetap, selagi kita belum mati, masih punya nyawa, istighfar yang banyak. Tuh, nanti Bu, di hari kiamat sama Allah disampaikan kepada hambanya. Ketika diperiksa buku amalan hambanya, di halaman pertama Allah buka istighfar. Di halaman paling akhir ternyata amalan terakhirnya istighfar. Allah bilang sama malaikat, hapuskan semua dosa yang ada di antara dua istighfar tadi. Masya Allah. Ya. Bahkan kata Allah, kullu ummati, kata Rasulullah, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua umatku di dalam naungan ampunan Allah kecuali mujahirun. Siapa mujahirun? Beda antara mujahirin sama mujahirun. Muhajirin sama mujahirin beda. Muhajirin orang-orang hijrah. Mujahirin siapa? Orang-orang yang suka membuka aibnya. Allah udah tutup nih dosa dia. Allah udah muliain tuh, ditutupin dosanya. Tapi sengaja waktu kongko lagi nongkrong dibuka dosa dia, aib-aib dia. Maka itu orang yang sangat dibenci sama Allah. Apalagi zaman sekarang, zamannya podcast di YouTube. Kalau aibnya nggak disebutin kata Afdol, kata FYP ntar katanya, kata viral. Lu kehilangan perawan pas kapan? Gua mah pas SMA. Ih, gua mah SMP, begitu. Bangga-banggaan dosa. Nah itu orang yang begitu tuh, dosanya udah ditutupin sama Allah, tapi dengan bangganya dibuka di hadapan umum, itu orang yang paling dibenci sama Allah. Biar kata cuma nyolong sendal waktu Jumatan, tutupin. Jangan bangga, nih sendal gua nih bagus nih dapat dari Jumatan. Jangan. Antara kamu sama Allah yang tahu. Ya. Ketika udah dibanggain di depan orang, waduh, udah menjadi sesuatu yang sangat dibenci sama Allah. Bahkan kata Allah di dalam sebuah hadis qudsinya, "Lau akhta'tum hatta tablughu khotoyakumus sama, summa tubtum lataba 'alaikum." Seandainya kamu, kata Allah, berbuat dosa sampai-sampai dosa kamu memenuhi bumi dan menutupi semua langit, tetapi ketika kamu bertobat, maka aku akan ampuni, kata Allah. Kurang kasih sayang apa Allah sama kita? Dosa segitu banyaknya tapi sama Allah tetap diampunin. Beda sama kita, Bu, kalau manusia. Kita nih, ketika melihat banyak kebaikan orang, satu keburukan dia lakukan, mana yang kita pandang? Banyak kebaikan atau satu keburukannya? Satu keburukannya, itu manusia. Tapi Allah, sebanyak apapun dosa manusia, dia punya satu kebaikan yang dipandang sama Allah kebaikannya. Makanya jangan suka nilai orang sembarangan, sebelah mata. Nggak boleh mandang orang sebelah mata. Kenapa? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak boleh, Bu. Ada kisah nih. Kisahnya tadi daerah Banyuwangi. Banyuwangi Jawa mana itu? Jawa Timur. Kalau ibu saya Jawa Tengah, Cilacap. Iya, orang ngapak kepenak. Apa iya? Ini orang, Bu, preman, Bu, preman. Dari atas kepala sampai bawah kakinya nggak ada tersisa sedikit pun, kecuali semuanya penuh sama tato. Bahkan mata yang putihnya ini udah nggak ada. Kenapa? Ditato juga sama dia. Bayangin, Bu, mata yang adanya putih, hitam semua. Dari kepala sampai kaki tato semua. Satu kampung, dia tahu apa pekerjaannya. Pagi suka malat, pagi suka mencuri, malamnya nyekek botol. Tahu nyekek botol? Minum. Nyekek botol, botolin cekek-cekek begitu. Paginya begitu, malamnya begitu. Akhirnya suatu hari ketika dipalak, warganya berani, kita masa dipalakin mulu, ayo kita lawan. Dilawan, Bu, hari itu. Dikeroyok sama satu kampung, akhirnya dia sekarat. Dan ketika dia lagi sekarat, yang keluar dari mulutnya sesuatu yang nggak baik ya, karena sesuai dengan kebiasaan di hari-hari. Apa ya? Kagak enak juga nggak nyebutinnya. Kalau bahasa Jawanya mah segawon. Dia nyebutinnya anjing dia. Nyebutinnya anjing waktu lagi sekarat. Udah sebutin, Pak, istighfar, Pak. Tetap dia yang disebutin itu. Akhirnya datanglah ambulan. Cek, ya. Pakai cek nggak ambulannya?
Ambulan, datang ambulan, taruh di ambulan. Ada satu perawat yang mana perawat itu seorang warga di situ juga. Dia masukin ke dalam ambulan. Ketika di dalam ambulan tetap Bu disuruh istighfar, nggak keluar istighfar kecuali hewan tadi yang disebutin. Singkat cerita dikabarkan ketika sebelum sampai rumah sakit nih orang meninggal. Dan anehnya ketika meninggal kan dimandiin tuh taziah, yang mandiin banyak, yang taziahin banyak. Tahlil hari 1 sampai ke 7 rame, sampai rumahnya kagak muat. Bayangin. Kan heran, kepo. Ditanya di tahlil ke-7 ditanya sama ke perawatnya, kan kemarin kamu tuh yang nganterin di mobil. Gimana ceritanya kok bisa meninggal banyak yang nganterin, tahlil banyak nih sampai subuh-subuh kagak muat di rumah. Apa kata perawat tadi? Iya, Pak. Waktu di ambulan emang susah dia istighfar. Saya suruh istighfar nggak keluar-keluar. Tapi anehnya ketika di akhir detik-detik terakhirnya dia mengucapkan istighfar sendiri dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia meninggal. Itu Bu, makanya jangan suka kita nih jadi panitia sorga. Ya, kenapa? Apa yang kita lihat belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Iya, bisa jadi amalan sehari-harinya dia buruk. Ya, bisa jadi paginya dia maksiat, tapi malamnya nggak ada yang tahu. Mungkin di saat kita tidur dia sibuk dengan Allah dengan air matanya. Dan tanpa sepengetahuan kita ternyata sudah turun ampunan kepada dia, tapi kita tetap sibuk mengurusi keburukan dia. Mana yang untung, mana yang rugi? Jelas kita yang rugi. Kata-kata gurunya begini, oh mungkin bisa jadi dia sehari-hari seperti itu, tapi ada satu amalan walaupun kecil, tapi amalan itu yang diterima sama Allah yang menyebabkan akhir hayatnya husnul khotimah. Makanya jangan sembarangan kita nilai orang. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, wala yu'tihi shadaqah illa wa qad a'adalahu taqabbal, dan tidaklah Allah memberikan kesempatan kita untuk bersedekah kecuali Allah telah menyiapkan penerimaan di dalamnya. Artinya orang yang sedekah pasti Allah terima. Syaratnya harus ikhlas, harus benar-benar karena Allah Ta'ala. Ustadz, saya sedekah tapi ditulis nama hamba Allah, boleh nggak? Ada sultan yang dikorelet mau sedekah ke masjid 1,2 M. Kira-kira yang ditulis nama saya atau hamba Allah, mana Bu yang ditulis? Nama ibu aja tulis di situ, nggak harus pakai hamba Allah. Karena yang dinilai sama Allah bukan tentang bagaimana namanya, tapi kondisi hati kita yang dinilai sama Allah. Ibu sedekah 1,2 M, diumumin di pengajian. Alhamdulillah Ibu Markona sedekah nih ke majelis kita 1,2 M. Anteng baik dia. Kemudian yang satu lagi, contoh pertama, contoh kedua. Tadi ditulis Ibu Markona, yang kedua ditulisnya hamba Allah. Disebutin yang kedua, alhamdulillah ada sumbangan 1,2 M buat majelis kita dari hamba Allah. Nah itu yang hamba Allah tadi itu lagi duduk dalam hati. Nah itu saya tuh. Nah, artinya sama aja. Yang dinilai bukan bagaimana nama kita atau hamba Allah, tapi yang dilihat Allah adalah bagaimana kondisi hati kita tadi itu. Bagusnya gimana? Ya udah, bagusnya ditulis nama kita biar jadi motivasi dan juga buat jadi dakwah. Berarti boleh dong Ustaz ya sedekah terang-terangan? Boleh. Dalam hidup kita harus dua. Ada amal yang kita lakukan terang-terangan, ada amal yang harus kita lakukan sembunyi-sembunyi. Yang pertama, apa manfaatnya? As-shadaqatu sirr tudfi'u ghadabur rabb. Sedekah yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan amarahnya Allah, kata Rasul. Makanya sedekah ada yang kita tambahin, ada yang khusus kita sembunyiin, nggak ada yang tahu. Tapi suami harus tahu. Ya, suami harus tahu. Ini maksudnya orang lain begitu. Sedekah sembunyi-sembunyi manfaatnya bisa memadamkan amarahnya Allah. Makanya kalau kita, ya Allah banyak dosa, saya nggak bisa istighfar banyak-banyak, ya udah sedekah sembunyi-sembunyi. Tuh, beramal harus cerdas. Yang kedua, yang pertama sedekahus sir, yang kedua sedekatul alaniyah junnatun minan nar. Sedekah yang kita lakukan terang-terangan bisa menjadi benteng dari api neraka.
Zamannya TikTok bu, YouTube, Instagram, upload bu, kagak ngapa. Orang mau nyinyirin, bilang kita riak nggak apa-apa. Yang penting hati kita sama Allah tetap lurus, nggak ada pengen dipuji. Upload. Ibu-ibu, ini sedekah Jumat nih. Siapa yang mau ikutan? Boleh. Ya, ibu lagi sedekah dikontenin boleh nggak? Boleh. Tapi jangan ngadi-ngadi juga. Tahu bu, sedekah yang ngadi-ngadi. Mau sedekah, cek, rekamin cek. Begitu, rekamin cek. Pas direkamin, normal bu, normal pas sedekah begini nih sedekah. Set, beres nih. Set. Tapi begitu dimasukin ke TikTok, diedit, dilambatin, dikasih sound. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh ya. Iya. Yang pertama sedekah secara sembunyi-sembunyi memadamkan amarahnya Allah. Kedua, sedekah terang-terangan menjadi perisai dari api. Yang ketiga, sedekah yang kita lakukan bisa menjadi obat. Kata Rasulullah, dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya, makanya dikit-dikit jangan dokter jangan. Ikhtiar dulu bu, ikhtiar. Salah satunya dengan sedekah. Ada seorang PKW dari Indonesia, seorang wanita pengantin baru, ini kisah nyata. Pengantin baru 2 bulan melahirkan, dia langsung pergi ke Arab Saudi. Bayangin bu, pengantin muda begitu punya anak, dia langsung terbang ke sana. Anaknya dititipin sama mertuanya, sama suaminya. Singkat cerita, dia diterima di salah satu rumah di sana dan alhamdulillah dapat majikan yang baik, majikan yang soleh dan bisa memuliakan dia sebagai pembantu. Ini majikannya punya penyakit kanker darah. Dia nyari pembantu buat ngerawat dia. Dapatlah tadi tuh seorang wanita dari Indonesia. Ketika kerja seminggu 2 minggu, dilihat ada suatu kebiasaan yang tidak lazim dari seorang pembantunya. Apa itu? Pembantunya ini dilihat sama majikannya, kalau di kamar mandi lama. Di kamar mandi lama. Dan kalau ke kamar mandinya bisa lebih dari kita. Kalau kita mungkin kebutuhan sehari bisa 3-4 kali ke kamar mandi, dia bisa di atas itu, bisa 10 sampai 12 kali, 15 kali ke kamar mandi. Dan ketika sudah di kamar mandi lama, majikannya kepo, tapi dengan akhlak, dipanggil bukan untuk menghukumi, cuma mau nanya. Ketika dipanggil, wahai fulana, saya mau nanya, kan kamu kerja sama saya, tapi kok kamu banyak waktunya habis di kamar mandi, ngapain aja? Begitu. Akhirnya si ibu ini baru cerita, dia dikontrak 2 tahun, dia baru cerita, baru 2 minggu kerja, dia cerita, Bu, mohon maaf saya baru cerita sekarang, saya ini pengantin baru. Belum lama juga Allah kasih keturunan, alhamdulillah. Tapi 2 bulan ketika dia sudah lahir, saya mau nggak mau terpaksa harus kerja di sini karena tuntutan ekonomi keluarga. Nah ini saya bu, air susu saya yang belum keluar ini sakit kalau nggak dikeluarin. Bener bu? Bener? Atau saya kan nggak ngerasain saya ini. Bener bu, tapi ya. Air susu saya sakit ini kalau nggak dikeluarin. Akhirnya saya ke kamar mandi buat ngeluarin susu tadi itu biar dada saya nggak sakit. Mendengar pengakuan dari pembantunya tadi, majikan yang soleh ini nangis bu. Ya udah kamu balik lagi kerja sana. Pas dia lagi kerja, majikannya pesenin tiket, nyari travel buat dia pulang ke Indonesia. Nggak lama dipanggil lagi, sini. Saya udah dapat tiketnya nih tiket kamu, nih gaji kamu yang saya kontrak 2 bulan, nih saya kasih sekarang semuanya. Padahal baru kerja 2 minggu. Tapi karena dia tahu tuh, digaji di kontrak 2 tahun, baru kerja 2 minggu, karena kasihan tadi tuh gajinya yang selama 2 tahun dikasihin semua. Nih tiket kamu pulang, kamu urusin anak kamu susuin anak kamu, ini nomor saya. Nggak usah pakai agen lagi, nggak usah pakai travel. Kalau kamu udah siap, anak kamu udah besar, mau balik lagi kerja sini, langsung ke nomor saya dan saya siap terima kamu kerja di sini. Setelah ibu ini pulang ke Indonesia, majikannya kemudian beberapa hari kemudian ke rumah sakit, ngecek lagi tuh kanker darahnya. Tahu bu,
Ketika dicek, apa yang terjadi? Dokternya kaget. Kanker darahnya udah hilang 100%. 100%. Dicek dong 2 kali, kan penasaran, bisa jadi alatnya salah. Tapi udah dicek sampai 7 kali. Pas dicek yang ke-7, yakin dokternya, ditulis ibu sembuh 100% dari kanker darah. Pulang ke rumah, saudaranya kepo. Kalau bahasa sekarang, sepil dong obatnya. Sepil, anak muda Bu ya, sepil dong. Kamu berobat di mana? Di Haji Endul apa Haji Naim? Kamu berobat di mana? Apa resepnya? Kata ibu tadi, aku nggak banyak berobat kemana-mana, aku di rumah aja. Tapi aku pakai resep dari Rasulullah. Apa resep dari Rasulullah tadi tuh? Obati penyakit kalian dengan sedekah. Makanya jangan terlalu percaya sama omongan dokter. Kalau dokter udah ngomong tapi Allah maunya selamat gimana? Ya nggak? Nah, kita kadang stres karena terlalu percaya sama omongan orang sih. Tuh. Makanya luasin hati kalau hidup mau tenang. Luasin hati. Makanya Nabi Musa ketika sama Allah disuruh ngadep Fir'aun. Wahai Musa, ngadep ke Fir'aun sana. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Kamu hadap ke Fir'aun sana, dia tuh akhlaknya sangat buruk. Apa yang diminta sama Nabi Musa pertama? Apakah senjata? Ya Allah, kasih saya basoka, kasih saya tank. Saya mau lawan Fir'aun? Enggak. Apakah Nabi Musa minta harta? Ya Allah, kasih saya harta biar saya bisa beli itu kerajaannya Fir'aun. Apa minta? Enggak. Apa yang diminta sama Nabi Musa pertama? Rabbi shrahli. Nabi Musa minta keluasan hati. Yang kedua, wa yassirli amri. Kalau hati udah luas, urusan gampang. Yang ketiga baru yafqahu qauli. Hati udah luas, urusan gampang, ngomong gampang. Makanya kalau hati kita sempit, ada tuh modelan orang dimaki apapun, dicaci apapun, dia tetap kalem aja. Kenapa? Hatinya luas. Tapi ada modelan orang yang baru diomongin dikit doang, receh langsung nyesek. Kenapa? Hatinya sempit. Ibu nih lagi naik motor, jemput anak ke sekolah. Nggak sengaja ada ibu-ibu yang nyenggol, cekrek dah tuh, nyerempet. Ibu dikatain, dasar monyet. Kalau hatinya sempit, turun Bu dari motor. Hah? Kan begitu. Tapi kalau hatinya luas apa? Santai, ngeluarin HP, selfie. Bukan. Hatinya luas. Maka mintalah keluasan hati. Dalam hidup juga begitu. Jangan terlalu banyak percaya sama omongan orang. Nanti hati kita sakit. Ibu lagi ngaca juga begitu. Jangan terlalu banget percaya sama kaca. Udah tua ini. Jangan. Sakit hati Bu. Jangan percaya sama kaca. Udah ibu mah ngacanya di handphone aja pakai filter, enak lah tuh. Kalau ngaca di kaca kan banyak sakit hatinya kita. Nah, yang terakhir apa tadi? Udah 5 belum Bu ya? Hah? Baru 4. Rasa syukur, doa, istighfar, sedekah. Yang terakhir Bu, kita singkat aja. Tidaklah Allah memberikan wala yu'tihi taubah illa waqad adalhul qabul. Tidaklah Allah memberikan seseorang kesempatan untuk bertaubat melainkan Allah pasti mengabulkannya. Sama berarti kayak istighfar tadi tuh Bu. Ya. Makanya selagi kita masih punya umur, manfaatkan buat banyak-banyak taubat. Ya, apalagi musim begini Bu. Ya Allah, udah musim begini, musim penyakit betul. Ada tetangga saya paginya sehat Bu, lari pagi, jogging, sarapan bubur. Waktu siangnya nggak ada yang tahu, masuk rumah sakit. Nggak lama dia udah boleh pulang lagi, sorenya udah pulang, udah bisa ketemu sama keluarganya. Besoknya Bu masuk rumah sakit lagi. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata emang kerja di rumah sakit. Mohon maaf Bu ya, saya memang gini Bu, banyak bercandanya biar nggak ngantuk. Iya. Oh di rumah puyeng, di sekolah anak puyeng, masa di tempat ngaji puyeng lagi? Makanya di tempat ngaji banyakin hati, girangin hati ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya juga mohon maaf nggak bisa lama. Habis ini saya mau ada kondangan di daerah mana tuh, Karawaci. Malamnya saya ada acara di Rajab. Paginya saya harus sudah ke bandara lagi tuh Bu, mau ada pengajian di daerah Kalimantan. Di Kalimantan berapa hari? 2 hari, pulang sehari, setengah hari malah.
setengah hari pulang, istirahat bentar, lanjut lagi ke Balikpapan. Dari Balikpapan langsung ke Pontianak, dari Pontianak pulang ke Sumedang, Bandung. Nah itu juga kalau ada yang ngundang. Iya, iya nggak apa-apa. Namanya juga ngayal mah boleh-boleh aja Bu ya. Ntar juga jadi doa. Nah cukup segitu. Cukup Bu ya. Ya mudah-mudahan sehat semuanya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kekurangan, kesalahan tolong dimaafin. Apabila ada kelebihan tolong dikembaliin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.